Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari upaya paksa dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana ada dua tahap, yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Satu, dalam tahap penyelidikan, di mana penyelidik mencari data-data atas kasus yang diperiksanya. Posisi semua yang dimintai keterangan sama semua, belum ada statusnya baik sebagai tersangka atau saksi. Jadi semua sama statusnya, belum disebut apakah sebagai saksi apa ini, belum ada. Belum ada upaya paksa. Jadi dalam masalah ini, dalam tahap penyelidikan ini, belum ada upaya paksa. Tidak boleh dilakukan penangkapan atau penahanan. Demikian juga kalau saksi dipanggil sampai 2-3 kali tidak hadir, tidak boleh dipaksa hadir dan tidak ada masalah. Demikian juga kalau meminta surat untuk barang buktinya, nanti cukup di fotokopinya yang diminta. Jadi tidak boleh memaksa orang itu untuk diberikan yang aslinya. Cukup fotokopinya yang diminta. Ini setelah ditemukan minimal 2 alat buktinya, baru ditetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan saksi-saksinya siapa dan barang buktinya apa yang ditentukan di sana. Sudah ditetapkan nanti. Setelah dia himpun semua data-data tersebut dalam tahap penyelidikan tersebut, baru nanti ditetapkan, oh ini tersangkanya, saksi-saksinya ini dan barang buktinya ini. Itulah setelah kasus yang pernah. Jadi setelah ditemukan minimal 2 alat buktinya, baru ditetapkan sebagai tersangkanya dan saksi-saksinya dan barang buktinya. Hal ini pernah ada terjadi kasus dulu, yaitu terkait dengan kasus Hasan Masiku. Ada informasi tanggal 7 Januari tahun 2000, Hasan Masiku katanya jalan-jalan di Jakarta atau di Indonesia. Kenapa tidak ditangkap KPK dan Menko Polhukam katanya. Padahal Hasan Masiku ditetapkan sebagai tersangka tanggal 9 Januari tahun 2000. Sedangkan tanggal 7 dan 8 Januari tahun 2000 tidak boleh menangkap Hasan Masiku. Tetapi tanggal 9 Januari tahun 2000 bisa ditangkap dan ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini sudah ditetapkan tersangkanya, baru bisa melakukan upaya paksa. Antara lain, melakukan penangkapan. Tentu penangkapan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Melakukan penahanan kepada seseorang dengan dibuat berita acara penahanannya. Baru bisa melakukan penggeledahan rumah. Dan rumah-rumah yang dicurigai menyimpan suatu barang tertentu bisa digeledah dengan surat perintah. Pada saat menggeledah rumah tersebut, tentu dia harus melapor dulu kepada kelurahan atau RT dan membawa minimal 2 orang saksi untuk menggeledah rumah tersebut, apa saja barang yang digeledah. Setelah digeledah nanti dibuatlah berita acaranya barang apa saja yang digeledah tersebut. Baru dicekal bepergian ke luar negeri. Kalau sudah ditetapkan tersangka, seseorang itu bisa dicekal tidak bepergian ke luar negeri dan supaya tetap berada di Indonesia ini agar nanti tidak ada kesulitan untuk menangani masalahnya. Juga saksi dipanggil tidak hadir, dapat dijemput agar hadir di kantor polisi atau tempat lain. Jadi biasanya ada saksi dipanggil 1 kali tidak hadir, dipanggil 2 kali tidak hadir dengan alasan apapun itu. Kemudian dipanggil ketiga kali dengan upaya paksa. Upaya paksa di sini dapat dijemput oleh pihak yang berwajib orangnya tersebut untuk dibawa ke kantor polisi atau kemana lah ya untuk dimintai keterangannya. Karena ini sudah termasuk upaya paksa karena keterangan saksi itu sangat penting di persidangan tersebut. Karena
paling penting dalam perkara tersebut biasanya adalah keterangan saksi. Karena keterangan saksi itu isinya hanya 3. Keterangan apa yang dilihatnya langsung, secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, dan apa yang dialaminya secara langsung. Di luar itu tidak boleh dia memberikan keterangan seperti perkiraan-perkiraan, duga-dugaan. Itu tidak boleh diberikan keterangan tersebut. Hanya apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dialaminya secara langsung. Hanya itu yang bisa diberikan seorang saksi itu. Maka saksi itu sangat penting kehadirannya di persidangan. Dan juga di dalam pemeriksaan kepolisian juga sangat penting kehadirannya. Karena biasanya untuk menentukan salah tidaknya seseorang itu sangat dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, baru alat bukti yang lainnya. Tapi yang paling inti di dalam pembuktian adalah keterangan saksi tersebut. Sehingga keterangan saksi itu kalau sudah 3 kali dipanggil tidak hadir, maka dapat digunakan upaya paksa dalam arti menjemput pihak yang berwajib menjemput orangnya untuk hadir ke kantor untuk dimintai keterangannya. Sekian dan terima kasih.